Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Bapak Habib Iman Nurdin Soleh MH. Baik, sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Zahra Laila Fitri dengan NIM akhir 141, program studi Hukum Tata Negara. Yang kali ini izin untuk menyampaikan sedikit pemaparan materi tentang sejarah filsafat hukum Islam. Yang pertama itu ada faktor pendorong seperti rasa heran, keraguan, dan keterbatasan dalam penalaran. Yang kedua ada faktor lingkungan, di mana wilayah muslim sangat luas dengan banyak kelompok etnis berbeda yang hidup dalam berbagai budaya berbeda, jadi berinteraksi dengan budaya lain. Yang ketiga ada faktor sejarah. Perkembangan filsafat Islam dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Islam itu sendiri, seperti zaman Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, masa khalifah, masa jatuhnya khalifah, dan masa modern. Yang ketiga ada faktor kebutuhan. Filsafat hukum Islam muncul dari adanya kebutuhan untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam dan sistematis. Yang kelima ada faktor agama. Filsafat Islam berpedoman pada ajaran Islam dan mengikuti serta terikat pada norma-norma Islam. Yang kedua, terdapat periodisasi perkembangan filsafat hukum Islam. Periodisasi perkembangan filsafat hukum Islam dari masa kenabian hingga masa kebangkitan kembali dapat dibagi menjadi beberapa periode. Di antaranya, yang pertama ada masa kenabian, mulai dari abad ke-7 hingga ke-632 Masehi. Masa tersebut diawali dengan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum pada periode ini terutama berfokus pada ajaran hukum Islam dan agama dan perintah Allah. Yang kedua ada masa klasik, abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Pada masa ini, para cendekiawan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya mengembangkan filsafat hukum Islam yang lebih terorganisir. Yang ketiga, masa kehadiran hukum kanun, abad ke-15 hingga abad ke-18. Berbagai dimensi Islam seperti Utsmaniyah mengadopsi hukum kanun yang lebih terorganisir. Hukum-hukum ini mencakup berbagai aspek termasuk hukum perdata dan pidana. Namun aspek-aspek hukum Islam tetap penting dalam masyarakat. Yang keempat ada masa kolonialisme dan modernisasi, akhir abad ke-18 hingga abad ke-20. Seiring dengan kedatangan kolonialisme Eropa ke dunia Islam, hukum-hukum Barat mempengaruhi sistem hukum Islam di berbagai negara. Yang kelima, ada masa kebangkitan kembali. Abad ini terjadi pada abad ke-20 hingga saat ini. Pada abad ke-20 terjadi kebangkitan minat dalam filsafat hukum Islam, terutama di kalangan cendekiawan Islam. Mereka mencari cara untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern. Ya, yang ketiga, ciri-ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama ada sistematis. Filsafat hukum Islam adalah pemikiran sistematis dan terstruktur yang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari hukum Islam. Yang kedua ada radikal. Filsafat hukum Islam mempunyai sifat radikal dalam arti berupaya untuk memahami hukum Islam secara mendalam. Yang ketiga ada dipandu oleh Al-Quran dan Hadis. Filsafat hukum Islam berpedoman pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama penentuan hukum Islam. Yang keempat, tekankan esensi. Filsafat hukum Islam menekankan pada pemahaman hakikat hukum Islam baik dari segi isinya maupun proses penetapannya. 5. Menghilangkan stres dan kesulitan.
Filsafat hukum Islam menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam menerapkan hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa embel-embel apapun. Yang keempat, ada tokoh-tokoh filsafat hukum Islam. Yang pertama, Al-Kindi. Dalam kalangan kaum muslim, orang yang pertama kali memberikan pengertian filsafat dan lapangnya ilmu ialah Al-Kindi. Dia membagi filsafat menjadi 3 bagian, yaitu tentang ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu ketuhanan. Yang kedua ada Al-Farabi. Filsafat Al-Farabi sebenarnya merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan non-Platonisme dengan pemikiran keislaman yang jelas dan corak aliran Syiah Imamiyah. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman ini, para ilmuwan muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Prancis, dan India. Yang keempat ada Ibnu Rushd yang berusaha untuk mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli atas saran gurunya Ibnu Tawfil yang meminta untuk menerjemahkan pemikiran-pemikiran Aristoteles pada masa dinasti Muwahhidin pada tahun 557 sampai 559 Hijriah. Yang terakhir ada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang filsuf muslim yang hidup pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Ia dikenal dengan sebutan Hujjatul Islam dan merupakan tokoh penting dalam perkembangan filsafat hukum Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan karena saya masih manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.